Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Itulah sepenggal kalimat salam khas yang sudah terpatin di masyarakat suku Dayak mengawali perjumpaan kali ini yang punya arti dalam hidup ini kita harus bersikap adil, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap sesama manusia dengan mengedepankan perbuatan-perbuatan baik seperti di surga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang pada alur film yang akan diurai pada kali ini, yakni berjudul Queen of Kung Fu. Queen of Kung Fu ini terbagi dalam 3 episode. Kali ini kita akan mengurai Queen of Kung Fu episode pertama yang dirilis tahun 2020. Film Queen of Kung Fu bergenre action romantis yang bercerita tentang seorang gadis desa yang cantik memiliki kekuatan super. Ia dipaksa untuk jadi penari, tapi ketika datang ke kota ia berontak dan menggunakan kekuatan supernya, sehingga ia menjadi seorang ratu kungfu yang ditakuti memberantas mafia hitam. Bagaimana cerita selanjutnya? Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Film dimulai saat Asi dan wanita desa dalam perjalanan menuju ke kota untuk dijadikan penari oleh Jin Gang Hu Bao. Dalam mobil terjadi insiden teman Asi keselak makanan. Untuk menyelamatkan temannya, Asi beraksi mengeluarkan kekuatan supernya dalam sebuah pukulan geledek menghajar pintu mobil. Lalu ia minta pada Bao untuk mengobati temannya. Namun naas, Bao bukannya mengobati, malah ia menghabisinya. Melihat temannya tak bernapas lagi, Asi jatuh pingsan. Ketika sadar, ia langsung beraksi menghajar anak buah Bao dan menyuruh teman-temannya untuk melarikan diri. Kemudian Asi menantang Bao untuk bertarung. Di akhir pertarungan, Asi dapat menghajar Bao dengan pukulan mautnya. Super hebat. Sejak peristiwa itu, Asi dicari anak buah Bao. Sedangkan di kantor polisi, anak buah Bao melaporkan kejadian yang mengorbankan Bao. Dia disuruh untuk membuat sketsa wajah pelakunya. Namun Huo Yunseng, kita panggil saja Yunseng, asisten forensik dokter, tidak mempercayainya. Karena urat pukulan di tubuh Bao sangat keras dan tak mungkin dilakukan oleh seorang wanita. Tafsiran Yunseng dibantah oleh Inspektur Bai, bahkan ia mengusir Yunseng untuk keluar. Justru ketika Yunseng di luar, ia kaget karena melihat pelaku sesuai dalam sketsa wajah yang digambar oleh anak buah Bao. Lalu ia mendekati Asi dan berpura-pura menawarkan pekerjaan. Karena Asi wong deso dan buta huruf, dia tidak tahu bahwa dirinya dibawa ke kantor polisi. Ketika dia akan ditangkap, dia melawan. Namun naas bagi Asi, waktu dia akan melarikan diri, dia dapat ditangkap oleh mafia lokal dan dibawa ke markas Pei Xianlan, seorang bos pengelola berbagai usaha. Ini Pei Xianlan, kita panggil saja Pei. Bos ini tidak punya anak namun memiliki 3 anak angkat kakak beradik, yakni Yihu, Bao, dan Xuanzhou. Dalam pertemuan itu, Yihu, anak angkat tertua Pei, tidak menyukai kedatangan Asi karena Asi telah menghabisi Bao, adik kandungnya. Si Yihu tambah marah karena Pei bermaksud mengangkat Asi sebagai anak angkat menggantikan Bao. Sementara Asi nyantai aja, ia lahap makan. Melihat Yihu marah, Pei menyuruh Yihu untuk beradu otot dengan Asi. Merasa disuruh oleh bosnya, Yihu langsung menyerang Asi. Maka terjadilah perkelahian yang seru. Seperti biasa cuy, kalau lakon kalah duluan dan baru menghajar pada akhir pertarungan dengan menjambret rambut Yihu. Dan Pei pun menyatakan Asi yang menang. 1 bulan kemudian, Asi diangkat jadi anaknya Pei dengan penampilan seksoi. Ia punya pengawal ex-pengawal Bao. Di klub malam itu, dia bertemu Inspektur Bai yang kelihatannya menyukai Asi. Namun Asi tak memperdulikannya. Menurut penjelasan pengawalnya, Inspektur Bai backing Bao dalam mengelola minuman keras, hasil rampasan dari warga juga opium. Mendengar itu, Asi marah akan membakar semua opium yang ada di Shanghai. Sedangkan di luar, Yihu membasmi para pembangkang gengnya, mengatasnamakan Asi. Melihat di sana ada Yunseng, Asi langsung menyergapnya. Bersamaan dengan itu, datang 2 jagoan cengeng. Habis jagoannya kok tampangnya kayak gitu. Hai. Mereka membawa Asi ke rumahnya Yunseng. Rupanya guys, kedua jagoan cengeng ini pengawal keluarga Huo yang disuruh Huo Jiaquan, ayahnya Yunseng, untuk membawa Yunseng kembali ke rumahnya. Dalam pertemuan itu, Asi tertarik karena Huo Yunseng pewaris pukulan tinju secara turun-temurun. Hal ini dibuktikan dengan gambar di dinding rumah Yunseng beserta gambar leluhurnya.
Ketika Asi mau pulang, ia melihat temannya sedang diganggu segerombolan pemuda hidung belang. Apa yang belang ya? Ia pun segera menolongnya. Pada waktu bersamaan datang anak buahnya. Ia pun membawa teman ke rumahnya. Setibanya di rumah, Asi mendapat informasi dari pengawalnya bahwa Yihu bersekongkol dengan Bai, menyebut Asi sebagai pengkhianat agar Asi mundur dari jabatan sebagai pemegang perusahaan Pai. Menurut pengawalnya, aturan dalam mafia Pai sesama anggota dilarang berkelahi apalagi membunuh. Pengawalnya pun juga mengatur siasat dengan memancing Yihu untuk menyerang Asi. Pada posisi itu, Asi melawan berdalih membela diri agar Pai tidak menyalahkan Asi. Untuk mempelancarkan aksinya, Asi membawa anak buahnya memberantas opium dan perjudian yang ada di klub milik Pai. Maka sejak itu, Asi menjadi sosok yang ditakuti. Ia pun tak segan mengancam pada Inspektur Bai akan menghancurkan usaha opium yang dikelolanya. Setelah itu, datang Yun-seng yang menyatakan cintanya pada Asi. Belum Asi menjawab, keburu ada keributan antara teman Asi dan istri Yihu. Istri Yihu menuduh temannya Asi meniduri langganannya, membuat teman Asi marah dan memukul istri Yihu. Hal ini diketahui oleh Yihu. Ia marah dan menantang Asi. Untuk menguatkan cintanya pada Asi, Yun-seng pasang badan menghadapi Yihu. Namun dengan hanya satu gerakan saja, Yun-seng sudah terbanting dan anak buah Asi pun disikatnya. Melihat itu, Asi marah dan langsung menyerang Yihu. Tak ayah lagi, pertarungan terjadi. Dalam pertarungan itu, Asi memperagakan jurus tinju yang di dinding rumah Yun-seng, membuat Yihu tak berdaya menahan gempuran Asi. Setelah kalah bertarung, Yihu minta bantuan Inspektur Bai untuk menghabisi Asi. Namun Inspektur Bai menolak karena kasus Bao akan segera ditutup bila sudah 7 hari. Ia membuat solusi dengan cara mengkambing hitamkan Asi. Kemudian datang pengusaha Jepang yang meminta perlindungan pada Yihu dan Inspektur Bai atas usaha yang dikelolanya dengan imbalan akan membantu menghabisi Asi. Meskipun Bai telah melarang bekerja sama dengan orang Jepang, tapi untuk membalas dendam pada Asi, Yihu pun menerima tawaran orang Jepang. Hal ini diperkuat oleh adiknya, Suanzu. Perseteruan antara Asi dan Yihu sudah diketahui oleh Pai. Ia pun mengetahui perseteruan itu dimulai oleh Yihu, membuat dirinya kecewa. Kekecewaan Pai semakin bertambah saat pengawal melaporkan Yihu mengirim teh Cina ke Jepang. Si Pai ini cerdik, tak mau kalah oleh anak angkatnya. Ia berencana akan menggantikan teh dengan barang lain tanpa sepengetahuan Yihu. Ia pun menghabisi anak buahnya yang mencoba melawan Asi. Kenyataannya, Yihu tidak mengirimkan teh melainkan opium, sehingga akan menyeret Pai berhadapan dengan orang Jepang. Untuk mencegah Yihu, Asi dan anak buahnya mencari keberadaan Yihu. Ia temukan Yihu sedang dihajar oleh pebisnis Jepang karena menukar teh dengan opium. Pada kesempatan itu, Yun-seng mencoba menenangkan orang Jepang dengan berdalih Yihu salah mengirim barang dan akan menggantikan kesalahannya. Berkat upaya Yun-seng, Yihu pun bisa diselamatkan. Di sini, baru mereka menyadari dalang dari keributan ini adalah Inspektur Bai yang menginginkan di antara anak angkat Pai saling membunuh untuk merebut kekuasaan Pai. Ketika Yihu pulang ke rumah dalam kondisi mabuk sambil mengumpat Bai, dia diberi segelas teh oleh istrinya yang sudah dicampuri racun. Tak berapa lama kemudian, racun yang diminumnya beraksi dan Yihu pun tewas seketika. Selepas Yihu tewas, datang Suanzu, dalang dari pembunuhan Yihu. Lalu Suanzu mengeluarkan jurus menempel tubuh, jurus yang sangat maknyos. Hai. Sementara di tempat terpisah, pebisnis Jepang dan Bai bersekongkol untuk menjatuhkan kekuasaan Pai dengan mengadu domba anggota Pai untuk saling menghabisi. Di tempat terpisah, Pai baru menyadari bahwa Yihu dan Suanzu telah mengkhianatinya. Tak berapa lama kemudian datang Suanzu yang mengadu domba bahwa Asi telah menuduh Yihu atas kesaksian Inspektur Bai. Tapi Pai tak percaya begitu saja. Ia ingin mencari kejelasan dari Inspektur Bai. Melihat itu, Suanzu kecewa dan menghabisi Pai. Melihat kejadian itu, Asi pun langsung beraksi menangkap Suanzu, lalu terjadi perkelahian. Dalam pertarungan itu, Suanzu mengeluarkan jurus andalannya yakni menempel tubuh. Tapi Asi lebih hebat dan pada akhirnya Suanzu dapat dihajar dengan pukulan andalannya, yakni pukulan tinju maut. Lalu datang Inspektur Bai sambil menjelaskan sesama anggota dilarang saling membunuh. Apabila ada yang melanggar akan dihukum.
Merasa dirinya tak melanggar, Asi pun melawan dan menghajar satu persatu anak buah Xuan Tzu dibantu Yun Sheng. Karena anak buah Xuan Tzu banyak, Asi kelelahan dan mengalami luka cukup parah. Begitu juga dengan Yun Sheng. Untung dalam posisi terdesak datang Huo Xiaokun membantu. Di tengah pertarungan, Bai melarikan diri bersama istri Yihu yang dibawa pebisnis Jepang. Rupanya guys, si pebisnis ini pun berkhianat. Ia menghabisi Bai dan istri Yihu. Di tempat lainnya, Yun Sheng dan Asi menuju rumah sakit. Namun karena luka sangat parah, Yun Sheng tewas di perjalanan. Untuk sementara, Asi tinggal di rumah Huo Xiaokun. Di sana, Huo menurunkan ilmu pukulan tinju kepada si Asi untuk membalas dendam. Asi pun dengan cepat berhasil menguasai jurus tersebut. Lalu, ia mendatangi klub milik Pei yang dikuasai pebisnis Jepang. Sebelum menyerang, Asi menyuruh teman-teman pekerja klub untuk keluar dari klub. Lalu ia menghajar satu persatu musuh-musuhnya, termasuk pengawal pebisnis Jepang yang cukup tangguh dengan menggunakan jurus tinju Huo. Selepas menghabisi pengawal, Asi menghabisi bosnya dengan menggunakan konde saktinya. Wih, keren abis, Bo. Di akhir film, guys, polisi datang untuk menangkap Asi dan film pun tamat. Itulah sahabat, alur cerita film King of Kung Fu episode 1. Semoga terhibur, salam sehat, jangan sakit ya. Cheerio, bye-bye.